Eco farming fotosintesa. Permasalahan pada petani yang pertama, produksi kurang efisien. Hal ini diakibatkan oleh yang pertama, yaitu kerusakan pada tanah. Yang kedua, matinya organisme penyubur tanah. Yang ketiga, matinya musuh alami hama dan munculnya hama yang resisten. Yang keempat, produk pertanian mengandung residu kimia yang berbahaya untuk kesehatan. Permasalahan yang kedua yaitu perolehan kurang maksimal. Angka yang kurang akurat dari nutrisi yang diberikan membuat tanaman yang ditanam petani tidak tumbuh secara optimal. Permasalahan petani yang ketiga, penyediaan nutrisi yang tidak tepat guna. Terdapat spesifik nutrisi yang dibutuhkan tanaman pada waktu tertentu. Keterlambatan dalam penyediaan tentunya akan membuat pertumbuhan terhambat. Tanah yang ideal, sifat fisik, struktur, dan tekstur harus diperhatikan. Sifat kimia, kapasitas tukar kation atau KTK dan derajat keasaman pH harus juga diperhatikan. Sifat biologi, bahan organik, bakteri positif sebagai dekomposer tanah dalam bertani. Nutrisi tanaman ideal. Tanaman membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara. Unsur hara makro primer yaitu N, P, dan K. Unsur hara makro sekunder S, sulfur, kalium, dan magnesium. Unsur hara mikro Cl, Mn, Fe, Cu, Zn, B, dan Mo, dan lain-lain. Nah, ini yang biasanya kebanyakan para petani kurang memperhatikan unsur hara makro primer, unsur hara makro sekunder, unsur hara mikro. Dan juga tanaman membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara. Ini untuk nutrisi tanaman yang ideal. Kenapa hasil pertanian itu tidak optimal, tidak maksimal? Karena banyak yang terjadi di lapangan itu hanya memupuk makro primer, sedangkan makro sekunder dan mikro itu tidak diberikan ke tanaman. Padahal itu sangat penting untuk optimalisasi tanaman. Komponen lainnya adalah kualitas dan kandungan mineral, yaitu di air, itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua, udara. Nah, udara ini karbon, oksigen, dan hidrogen itu juga dibutuhkan oleh tanaman. Yang ketiga, iklim, siklus perubahan cuaca ataupun iklim juga akan mempengaruhi, sehingga perlu adanya pemupukan yang tepat guna. Yang keempat, cuaca. Yang kelima, lingkungan tumbuh. Perbaiki lingkungannya, tempat tumbuh tanaman tersebut, insya Allah hasilnya akan lebih optimal. Solusinya yang pertama itu adalah untuk pertanian dan peternakan, pupuk organik. Nah, pupuk organik ini kami merekomendasikan pupuk fotosintesa yang tepat guna dengan teknologi pertanian terkini. Penanganan hama yang ramah lingkungan ataupun penggunaan pestisida nabati dan penanaman refugia yang dibutuhkan oleh pertanian. Produk pupuk eco farming fotosintesa
pembenah tanah dengan teknologi fotosintesa. Jenis pupuknya ini adalah pupuk tabur, pestisida, insektisida, dan fungisida, herbisida, dan pupuk musim. Jadi super lengkap di PTBS terkait pupuk pertanian. Eco farming fotosintesa memiliki manfaat pada tanah, meningkatkan unsur hara tanah, mengurangi bahan organik dalam tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, meningkatkan pH menjadi normal, mengembalikan kesuburan lahan akibat unsur kimia yang berlebih, mengubah zat yang tidak dibutuhkan tanaman menjadi zat yang dibutuhkan. Pada tanaman, teknologi fotosintesa memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Tanaman lebih kuat dan sehat, lahan tahan terhadap serangan OPT, mempercepat masa waktu panen, memaksimalkan kualitas hasil panen. Keunggulan produk dan fungsi dari fotosintesa menyediakan nutrisi secara holistik dan tepat guna, mampu memenuhi kebutuhan akan unsur-unsur yang sangat tinggi dan tepat guna yang dibutuhkan tanaman sehingga dapat memaksimalkan hasil panen. Teknologi fotosintesa dan pembenah tanah menggunakan sensor yang rinci untuk memberikan analisa lebih baik dan tepat. Instalasi yang mudah, alat dapat dipasang dengan mudah dengan perawatan yang juga mudah dilakukan oleh para petani. Tampilan yang nyaman dan interaktif. Aplikasi kami akan memberikan tampilan simple yang akan memudahkan petani dalam menyerap informasi. Dan fungsi dari fotosintesa sebagai penyempurnaan sistem pemupukan yang efektif dan efisien dengan kandungan human acid sebagai pembenah tanah dan kandungan hormon GA3 untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman secara maksimal. Manfaat eco-farming fotosintesa pada tanah yang pertama yaitu meningkatkan unsur hara tanah. Yang kedua, mengurai bahan organik dalam tanah. Yang ketiga, meningkatkan pH menjadi normal. Yang keempat, mengembalikan kesuburan lahan akibat unsur kimia yang berlebih. Yang kelima, mengubah zat yang tidak dibutuhkan tanaman menjadi zat yang dibutuhkan. Dan pada tanaman, fotosintesa ini yang pertama, teknologi fotosintesa memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, tanaman lebih kuat dan sehat, tahan serangan OPT. Yang ketiga, mempercepat masa waktu panen. Yang keempat, memaksimalkan kualitas hasil panen. Sedangkan untuk petani, yaitu meringankan biaya produksi khususnya pupuk. Yang kedua, menjadikan alternatif pemupukan berimbang. Yang ketiga, menekan pemakaian pupuk kimia sintetis 100%. Dan 4, hasil panen lebih maksimal. Prinsip pemupukan dalam pertanian harus memenuhi 5T, yaitu yang pertama tepat jenisnya, yang kedua tepat sasarannya, yang ketiga tepat caranya, yang keempat tepat waktunya, yang kelima tepat formulasinya. Tepat jenisnya, tanaman musiman, sekali panen atau berkali-kali panen. Tanaman tahunan, tanaman belum menghasilkan atau tanaman menghasilkan. Yang kedua, tepat sasaran, tanah dengan tujuan mudah diserap oleh akar serabut tanaman. Tanaman dengan tujuan dapat langsung dimakan lewat mulut daun ataupun sentuh mata. Tepat caranya, siramkan ke tanah langsung sebelum tanam.
semprotkan ke daun tanaman sesuai jadwal aplikasi. Tepat waktu. Jadwal aplikasi siklus hidup tanaman atau siklus panen tanaman. Waktu semprot untuk lahan bebas dan untuk tanaman pukul 07.00 sampai 10.00 itu waktunya tepat untuk pemupukan. Tepat formulasi berdasarkan jenis dan luas tanaman, berdasarkan volume tangki semprot, konsentrasi. Cara aplikasi ekofarming fotosintesa: yang pertama pembiangan, yang kedua pengenceran, yang ketiga penyemprotan. Metode di dosis itu 4 sampai dengan 6 saset plus 1 liter air bersih. Itu untuk tanaman 2 saset plus 1 liter air bersih. Pembiangan: kocok sampai homogen, diamkan 15 menit dalam botol tertutup. Sedangkan untuk tanah, kocok sampai tanaman. Untuk tanaman, kocok sampai homogen, diamkan 15 menit, kemudian campurkan sampai merata. Pengenceran: encerkan larutan biang dengan air sesuai dengan volume semprot yang dibutuhkan lahan, dibagi rata ke semua tangki, semprot sampai habis. Sedangkan untuk tanaman, encer larutan biang dengan air sesuai dengan volume semprot yang dibutuhkan tanaman, dibagi rata ke semua tangki, semprot sampai habis. Untuk penyemprotan di lahan ataupun tanah, semprotkan ke lahan ataupun tanah secara merata, tidak ada batasan waktu tertentu. Sedangkan untuk tanaman, semprotkan larutan ekofarming fotosintesa ke tanaman batang bagian bawah dan mulut daun atau stomata. Dan waktunya semprot pada waktu pagi hari antara jam 7 sampai dengan jam 10. Tabel panduan aplikasi. Tabel panduan aplikasi, setiap jenis tanaman itu berbeda-beda ya. Itu berbeda-beda, nanti kami akan bahas di video selanjutnya per tanaman, sehingga para petani bisa lebih mudah dalam penanganan sesuai jenis tanamannya. Silakan yang belum klik subscribe, like, diklik subscribe dan centang tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru tentang tanaman yang ada di seluruh Indonesia, sehingga proses pemupukan para petani bisa tepat dan hasilnya lebih optimal. Sekian, terima kasih sahabat-sahabat petani dimanapun berada. Biarkan tanaman bicara, tanah subur, petani makmur bersama fotosintesa.